mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 3 TOEFL reading ya. Untuk readingnya yaitu answer stated detail question correctly, menjawab pertanyaan khusus secara tepat. Nah, ini sebenarnya cukup mudah teman-teman. Kunci ketiga TOEFL structure sebenarnya mudah semua, hanya teman-teman harus banyak-banyak latihan gitu ya, karena biasanya teman-teman kebanyakan itu terkecoh. Nah, lanjut, apa sih si kunci ketiga answer stated detail question correctly di sini? Nah, stated detail question itu menanyakan tentang informasi tertentu secara khusus yang terdapat dalam bacaan, tidak menanyakan secara keseluruhan ya, nggak menanyakan secara keseluruhan, hanya informasi tertentu saja. Nah, berbeda dengan yang kunci pertama, kunci kedua ya, mengenai si main idea. Nah, kalau main idea itu kan rata-rata kita tahu di kalimat pertama setiap paragraf, nah, atau berkesinambungan di sana ya, bisa kita lihat informasinya di sana. Nah, untuk stated detail question di sini teman-teman, jawaban dari pertanyaan ini secara umum telah termuat dalam bacaan dan muncul berulang kali dengan ungkapan atau kata yang berbeda. Jadi kebanyakan untuk stated detail question di sini itu kalimatnya paraphrase dengan kalimat yang ada di passage-nya dan di jawabannya itu biasanya di paraphrase, dibentuk dengan rangkaian kata yang berbeda tapi mempunyai maksud yang sama. Nah, itu maksudnya ya. Nah, contoh nih, ada passage satu paragraf. William Burke is a historic city in Virginia that was settled by English colonialism in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was set by at Jamestown, bla bla bla. Nah, sampai akhir ya, itu tadi yang saya bacakan kalimat pertamanya saja. Nah, questionnya, the passage indicates that Jamestown. Nah, jadi di sini menanyakan kan Jamestown, mengindikasikan apa? Ava was settled in 1633. Bravo was settled 26 years after William Burke. Charlie, opsi Charlie, was the first permanent English colony in America. Delta was originally named Middle Plantation. Nah, di sini teman-teman, pernyataan kalimat ini ya menanyakan bacaan apa yang mengindikasikan tentang Jamestown. Jadi, teman-teman tahu bahwa jawabannya sudah langsung dinyatakan di dalam kalimat tersebut. Nah, sebenarnya kan ada nih, tadi yang di kalimat pertama terakhir kan ada at Jamestown. Nah, jadi di sana sudah diindikasikan ya, oh ke sana nih. Nah, bacalah sekilas untuk menemukan bagian bacaan yang membahas Jamestown. Jawaban untuk pernyataan ini ditemukan di pernyataan bahwa, nah, di kalimat pertama tadi ya, William bla bla at Jamestown. Nah, di sana ya, di kalimat pertama yang saya bacakan tadi. Nah, maknanya apa sih? William diduduki oleh penjajah Inggris di tahun 1633, 26 tahun setelah menetap pertama kali penjajahan Inggris di Amerika menduduki Jamestown. Nah, di Jamestown. Jawaban Ava itu salah. Kenapa teman-teman? Karena William diduduki tahun 1633
Kalau was held in 1633 itu kurang tepat ya. Ya, William 33. Kalau untuk yang Jamestown, nah kurang tepat. Jawaban berapa salah? Karena Jamestown diduduki sebelum William Burroughs. Nah, jadi didudukinya sebelum. Kalau pilihan Delta was originally named Middle Plantation, itu juga salah. Kenapa? Karena nama Middle Plantation diperuntukkan bagi William Burroughs. Kita temui di mana? Di kalimat kedua. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation. Jadi di kalimat kedua dijelaskan si Middle Plantation itu adalah si Williamsburg, bukan Jamestown. Jadi Delta juga salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah jawaban Charlie. Kenapa? Karena bacaan tersebut secara langsung menyatakan bahwa Jamestown yang pertama kali diduduki jajahan Inggris di Amerika. Nah, the first permanent English colony in America di kalimat pertama. Ya. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Jadi yang benar itu Charlie. Kalau yang apa tadi 1633 itu William Burroughs. 20 years after William Burroughs itu malah kebalik ya. Nah, sedangkan kalau Delta tadi nama dari si William Burroughs juga. Oke. Nah, dari contoh tadi teman-teman, kita rumuskan strategi untuk menjawab kunci ketiga ini. Yang pertama, cara mengidentifikasi pertanyaannya. Nah, pertanyaannya biasanya seperti ini. According to the passage. Menurut bagian teks, bla bla bla. Nah, it is stated in the passage. Hal tersebut tertuang dalam ayat tersebut. Nah, dalam kalimat tersebut. Nah, the passage indicates that. Nah, ayat tersebut menunjukkan bahwa which of the following is true. Nah, itu juga menanyakan detail question ya. Atau yang terakhir, the author mention that bla bla bla. Nah, penulis menyebutkan bahwa ini semua contoh-contoh kalimat pertanyaan yang menanyakan detail question. Nah, cara mencari jawabannya di mana? Jawaban terletak di dalam urutan bacaan. Jadi urut ya. Biasanya dari kalimat pertama bisa jadi kalau nanti paragraf kedua juga bisa. Nah, jawaban pertanyaan yang pertama, cara menjawabnya, pilih kata kunci dari pertanyaannya. Jadi mau nggak mau kalau untuk menjawab si detail question harus teman-teman tahu soalnya dulu, pertanyaannya dulu. Apa sih yang ditanyakan? Kayak yang tadi itu yang ditanyakan Jamestown. Oh, berarti jawabannya ya tentang Jamestown. Kalau Williamsburg berarti salah. Nah, itu ya. Yang kedua, saring bagian yang sesuai dengan kata kunci atau pokok bacaan. Ya, seperti yang tadi ya yang saya bilang. Kalau teman-teman ketemu kuncinya Jamestown, berarti ya jawabannya yang sesuai dengan Jamestown semua. Kalau yang nggak sesuai dengan Jamestown pasti salah gitu. Nah, yang terakhir, baca baik-baik kalimat yang memaut kata kunci atau pokok bacaan itu ya. Jadi yang memuat kata kunci atau pokok bacaan. Nah, itu untuk strateginya. Jadi kenali dulu soalnya, terus jawabannya itu
mau nggak mau kita baca, tapi dengan langkah bagaimana? Baca dulu soalnya, terus apa yang ditanyakan, baru kita saring atau kita pilah-pilah kalimat yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke latihan kunci 3 reading. Number 1, Caleb Bradham called Doc Bradham by friends and acquaintances was the owner of the pharmacy at the end of 19th century. Nah, bla bla bla, ada 3 paragraf ya. Tapi untuk kalimat pertama di paragraf pertama. Nah, sudah, nggak usah lihat ke soal paragrafnya dulu, bacaannya dulu, kita lihat ke soalnya. Soalnya ternyata the passage stated that Doc Bradham, nah berarti menanyakan si Doc Bradham ya, bukan menanyakan yang lain. Kalau menanyakan Coca-Cola berarti nanti yang lain ya. Nah, ini yang ditanyakan secara khusus yaitu si Doc Bradham. Alva was a member of Caleb Bradham family, bought his pharmacy from friend and acquaintance, itu yang Bravo. Charlie had a water fountain in his pharmacy. Delta enjoyed making up new drink combination. Nah, coba kira-kira di sini dari soal tersebut teman-teman jawab yang mana? 20 detik untuk menjawab. Oke. Susah ya? Oke. Nah, pada paragraf pertama yang saya tanda hijau di situ, bacaan menyatakan bahwa Doc Bradham took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drinks. Nah, itu kuncinya ya pada paragraf pertama di kalimat terakhir. Nah, ini artinya bahwa dia enjoyed making up new drink combination. Nah, jadi teman-teman hati-hati di detail question di sini kalimatnya diparafraskan. Nah, itu ya yang saya ingatkan kembali, kalimatnya diparafraskan, dimuat ulang dengan kata yang berbeda tapi maksudnya tetap sama. Nah, itu. Jadi di sini jawabannya adalah Delta enjoyed making up new drink combination. Itu sama dengan he took great pleasure in creating new, kan dia membuat baru ya toh. Creating new, membuat baru, and unusual mixtures. Nah, itu kan dikombinasikan dan membuat kombinasi baru gitu ya. Kalau teman-teman jawab Alpha was a member of Caleb Bradham's family, di sini dijelaskan di mana? Tidak ada, ya. Tidak ada menjelaskan mengenai kalau si Caleb Bradham itu member dari keluarganya, atau menjelaskan keluarga dari Doc Bradham. Nah, itu kan nggak ada ya. Kita akan menjelaskan si Doc Bradham yang punya farmasi dan membuat membuat minuman kombinasi baru. Nah, itu ya. Yang Bravo bought his pharmacy from friend and acquaintance. Nah, untuk Bravo pun dia di sini farmasi. Nah, di kalimat pertama ya, was the owner, dia pemilik, bukan dia membeli farmasi ya. Was the owner of a pharmacy at the end of 19th century in his pharmacy bla bla bla. Nah, itu kan
dia tidak membeli. Yang friend di situ, dia itu dipanggil Doc Adam, si Cal Braden itu dipanggil Doc Braden oleh temannya dan angkatan lainnya gitu ya, teman-temannya, acquaintance. Jadi friends and acquaintance itu memanggil si Cal Braden dengan sebutan Doc Braden, bukan si Doc Braden membeli farmasi dari mereka gitu ya. Jadi makanya Bravo salah. Untuk Charlie bagaimana? Charlie had a water fountain in his pharmacy. Water fountain enggak, water fountain di sini berarti kan air mancur, di farmasinya enggak, padahal Doc Braden had a soda fountain. Nah, punya soda fountain, bukan water fountain gitu ya teman-teman. Jadi makanya Alpha, Bravo, Charlie salah. Yang benar, si Delta enjoy making up new drinks combination itu sama dengan he took great pleasure in creating new and unusual mixtures of drinks. Oke, next. Question number 2. What is the passage about Coca-Cola? Nah, berarti di sini menanyakan informasi khusus mengenai Coca-Cola. Alpha, it was invented by Doc Braden. Bravo, it was created in 1895. Charlie, it had become a successful product by the end of 19th century. Delta, it was originally called bread's drink. Nah, kira-kira di sini jawabannya apa? 20 detik untuk menjawab. Ya, nah waktu habis. Pada paragraf kedua, bacaan menyatakan bahwa by 1895, Coca-Cola was a commercial success throughout the United States. Nah, itu ya. Ini artinya bahwa Coca-Cola had become a successful product by the end of the 19th century. Gitu ya. 1895 kan akhir dari abad ke-19 ya, abad ke-19. Nah, sekarang kalau kita sekarang 2024 berarti masuk ke abad 21. Nah, berarti kalau 18 itu abad ke-19 ya, 18 ke atas itu abad ke-19, 19 ke atas abad ke-20. Jadi gitu hitungannya, 1 sampai 100 itu 1, 2 ke atas itu kebaliknya, 1 ke atas itu dihitungnya abad kedua sudah ya. Abad pertama ya 0 di awal. Nah, itu nggak usah berdebat mengenai abadnya, intinya di sini kan ada 1895. Nah, Coca-Cola was a commercial success. Nah, komersial itu adalah apa? Produk yang dipasarkan secara sukses. Berarti ya sesuai paralel gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah Charlie. It had become a successful product by the end of the 19th century. Kalau teman-teman jawab Alpha bagaimana? It was invented by Doc Braden. Invented? No ya, enggak di si Doc Braden bukan invented the Coca-Cola, enggak pas tahun itu ya. Nah,
Kalau Bravo, it was created in 1895. Dibuat di tahun itu? Enggak. Pada tahun itu kan terkenalnya, sedangkan pembuatannya kapan? Pembuatannya sebelum ya, berarti ya nggak disebutkan tahunnya kok. Di kalimat pertama nih, like many others entrepreneur of the era, Doc Bradham wanted to create Coca-Cola drink to rival Coca-Cola. Nah, bukan dibuat tahun itu, tapi tahun itu, menjelang tahun itu kan terkenalnya, tuh suksesnya, tuh ya. Sedangkan Delta, it was originally called Breathing. Dipanggil Breathing Coca-Cola? Enggak ya, Coca-Cola ya beda. Orang ini yang ditanyakan Coca-Cola. Kalau Doc Bradham kan buat Coca-Cola, intinya produk Coca-Cola dan si minuman dari Doc Bradham itu beda. Minuman dari Doc Bradham itu apa? Pepsi. Nah, mudahnya gitu ya. Jadi si Doc Bradham ini membuat Pepsi untuk menyaingi Coca-Cola. Terus yang jadi kalau yang it was created itu kan bukan dibuatnya itu ya. Yang Doc Bradham wanted to create Coca-Cola tadi membuat saingan untuk Coca-Cola gitu mudahnya. Sedangkan yang tahun yang terkenal ini di tahun menjelang 1895 itu adalah si Coca-Cola dengan penjualan suksesnya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi bedakan, drink di sini itu bukan Coca-Cola, melainkan minuman dari si Doc Bradham sendiri. Kan Doc Bradham membuat cola drink to rival Coca-Cola. Jadi yang ditanyakan Coca-Colanya, bukan minuman dari si Doc Bradham. Minuman dari Doc Bradham apa namanya? Breathing. Nah, bisa atau biasanya disebut Pepsi, the Pepsi Cola Company. Oke. Next, number 3. Pertanyaan ketiga yaitu, what did people who tried Doc Bradham drink claim about the product? Alpha, it had a stimulating effect. Bravo, it caused dyspepsia. Charlie, it was not very fresh. Delta, it caused upset stomach. Nah, yang ditanyakan mengenai who tried Doc Bradham's drink claim about the product. Oke, 20 detik untuk menjawab. Ada di paragraf ketiga. Ya, waktu habis. Pada paragraf ketiga, bacaan menyatakan bahwa claim that it had a refreshing and invigorating quality. Jadi ini artinya bahwa it had a stimulating effect. Jadi jawaban yang paling tepat adalah alpha. Ada efek stimulating effect-nya ya. Kalau Bravo, bagaimana jawab Bravo? It caused dyspepsia. Itu karena dyspepsia. Bukan karena dyspepsia ya. Dyspepsia itu adalah lanjutannya nih, but also that it had a medicinal value by providing relief from dyspepsia. To relieve dyspepsia. Tuh, jadi bukan karena dyspepsianya, karena dari sana kok ya. Selanjutnya, Charlie, it was not very fresh.
very fresh. Padahal disebutkan it had a refreshing and invigorating quality. Jadi ada efek stimulasinya ya, jadi kurang tepat kalau enggak fresh minumannya. Sedangkan Charlie, it cause upset stomach. Nah, itu jawabannya terakhir nih, from dyspepsia or upset stomach. Nah, itu kan letaknya saja ya, bukan karena upset stomach itu. Jadi makanya jawaban A, Bravo Charlie Delta itu salah. Yang benar alpha. Next, different passage. Nah, number 4. According to the passage, how long has opal been in use as gemstone? For 100 years, Bravo for centuries, Charlie for 1,000 years, Delta for several million. Oke, di paragraf pertama 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis. Pada paragraf pertama, bacaan menyatakan bahwa opal has been used as a gemstone for thousands of years. Ya, tuh kuncinya di sana. Ini artinya bahwa opal telah digunakan sebagai batu permata for several millennia. Jadi jawaban Delta yang paling tepat. Kalau for 100 years sama enggak? 4,000 years, 400 years, selama 100 tahun. Kalau untuk 100 years ya. Kalau Bravo for centuries selama 1 abad ya, 100 tahun juga. Kalau Charlie for 1,000 years, for 1,000 years, 1000 tahun. Kenapa kok enggak Charlie? Kok jawabannya for several millennia? Nah, karena di sini kan in numerous culture for thousands of years, di culture yang berbeda ya, beberapa culture ini kan selama ribuan tahun, jadi bukan 1000 tahun saja. Makanya jawaban Delta yang lebih tepat. Number 5, which of following statement is true according to the passage? Nah, di sini teman-teman nyari jawaban yang sesuai ya. Enggak, ini kan tidak merujuk ke salah satu kalimat, jadi tidak merujuk ke salah satu kata. Jadi teman-teman pastikan semua baca. Kalau yang ini ya, kalau ini harus dibaca. Alpha, common opal has speck of color. Bravo, gemstone quality opal has speck of color. Charlie, precious opal does not have speck of color. Delta, gemstone quality opal does not have speck of color. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Pada paragraf kedua, nah di sini statement is true kita temukan di paragraf kedua ya, yang saya tandai hijau. Bacaan menyatakan bahwa it is the precious opal with its rainbow-like
assortment of colors dating the stone that has been considered gemstone quality. Nah, itu ya, tuh kita ketemukan di sana. Ini berarti bahwa gemstone quality opal has speck of color. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bravo. Gemstone quality opal has speck of color. Kalau teman-teman jawab alpha, bagaimana? Common opal has speck of color? Enggak, kan yang punya speck color itu gemstone quality. Jadi alpha kurang tepat ya, kurang tepat. Kalau Charlie precious opal does not have, yang oval sebelumnya enggak disebutkan ya. Some varieties bla bla bla, no, enggak ada. This type of, nah enggak ada kan ya. Oh ya, yang sini, those types of opal with tiny speck. Nah, tiny speck of iridescent color are called precious opal. Jadi precious opal itu tiny speck ya of iridescent. Nah, jadi Charlie salah makanya. Kalau delta, gemstone quality opal does not have speck color. Padahal dibilangnya di sini, di yang saya gambarkan hijau, gemstone opality ya. Jadi it is the precious opal. Nah, with a rainbow like upstone bla bla bla, dating the stone that has been considered gem opal quality over the age. Nah, maksudnya tadi gemstone quality opal has speck of color. Yang ini berarti punya, makanya kalau delta kan tidak punya, berarti kurang tepat ya, kurang tepat. Okay. Number 6. Which of the following is not listed as a potential background color of the most valuable opal? Alpha black, Bravo blue, Charlie red, Delta yellow. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Nah, di sini sebenarnya kita temukan di paragraf kedua kalimat yang terakhir ya. Ada kalimat setelah yang saya tanda hijau, ini salah, ini meletakkan kata tanda hijaunya. Precious opal has numerous colors that serve as a background for the iridescent speck, the most valuable of which are black, white, and blue. Berarti yang enggak ada apa? Ya, yang enggak ada di situ adalah dari setiap pilihan jawaban hanya yellow yang tidak disebutkan. Karena kan disebutkan black, white, and blue. Nah, yellow tidak disebutkan sebagai warna latar belakang potensial. Berarti jawaban yang tepat adalah delta. Cukup mudah ya kalau seperti ini. Next, number 7. The superstition surrounding precious opal is that it represents alpha good luck, Bravo a colorful personality, Charlie misfortune, Delta strong attraction. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Nah, pada paragraf ketiga, bacaan menyatakan bahwa precious opal is recognized bla 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 an omen of bad luck. Nah, bad luck ya berarti enggak luck. Jadi jawaban ini artinya bahwa precious opal represent misfortune.
Jadi jawabannya Charlie ya, Charlie. Bad luck kan berarti nggak good luck. Alpha pasti salah. A colorful personality, nah itu juga salah kan, not a bad luck tadi wes kuncinya di sana. Strong attraction juga enggak strong, jadi misfortune itu sama dengan bad luck. Oke, sip, is easy. Nah itu tadi ya, kita pakai paraphrase-nya. Next, number 8. What problem does opal have according to the passage? Alpha, it can cause fire. Bravo, it can charge its color. Charlie, it can develop color that detract from its value. Delta, it can lose moisture and develop crack. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Pada paragraf ketiga, bacaan menyebutkan the tendency of opal to dry out and crack. Nah, ini artinya bahwa opal dapat lose moisture and develop crack. Jadi jawaban yang tepat adalah delta ya, it can lose moisture and develop crack. Tendency of dry out and crack. Nah, kalau alpha, it can cause fire? No, nggak ada ya. It can kena api? Enggak. Kalau bravo, it can charge its color? Bisa mengubah warna-warnanya? Ada enggak? Enggak ada ya di sini. Nggak disebutkan bahwa si oval bisa mengubah warnanya. Dengan Charlie juga sama, it can develop colors that distract from its value. Enggak juga. Oke, next, number 9. According to the passage, what is the most important factor in determining the hardness of an opal? Alpha, the number of specks in the stone. Bravo, the location where the stone was mined. Charlie, the percentage of water in the stone. Delta, the depth of color in the stone. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Pada paragraf ketiga, bacaan menyatakan bahwa the hardness of a particular opal depends upon its ore content. Ini berarti bahwa faktor paling penting dalam menentukan kekerasan opal adalah the percentage of ore in the stone. Ya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Kalimat the hardness of particular opal depends upon its water content. Jadi persentase airnya itu mempengaruhi kekerasan dari si opalnya ya. Kalau the number of specks in stone enggak, the locationnya mempengaruhi enggak. Kalau the depth kedalamannya enggak juga ya. Persentase airnya yang mempengaruhi, berarti Charlie jawabannya. Next, the last number 10. It is stated in the passage that the Wolverine Alpha has a small appetite. Bravo, eats continuously. Charlie may spend days without eating. Delta lives on plant food. 20 detik untuk menjawab.
Pada paragraf ketiga, bacaan menyatakan bahwa, nah yang saya tanda hijau yaitu Wolverine gorges itself, dan kemudian fast for this on and until it makes it next fine. Nah ya bla bla sampai akhir nih. Jadi ini artinya bahwa Wolverine may spend days without eating. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Kalau has a small appetite, enggak ya, enggak. Berat badannya kecil, enggak. Makan seterusnya, enggak. Padahal kan tadi fast for this, nah, jadi dia puasa. Terus makannya my spend day without eating, ya kan nggak makan berarti. Kalau delta lives on plant food, tinggal di pohon, enggak ya, enggak. Oke, thanks for watching.